Apa yang lebih beresiko, bekerja untuk diri sendiri atau mengandalkan satu sumber penghasilan sebagai karyawan? Bagi para pemilik bisnis yang sukses, kebebasan dan kendali atas hidup mereka justru datang dari mengambil risiko. Mereka percaya bahwa kendali atas keuangan pribadi tidak terletak pada bekerja untuk orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menciptakan peluang dari berbagai sumber penghasilan. Nah, temukan bagaimana mereka menghadapi ketakutan, mengatasi tantangan, dan akhirnya meraih kebebasan finansial. Bab 8, The Millionaire Next Door, pekerjaan, milioner versus ahli waris. Nah, pada subbab yang pertama, mereka memilih pekerjaan yang tepat. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi kaya hanya bergantung pada jenis bisnis yang dijalankan. Wartawan seringkali mencari jawaban sederhana tentang industri apa yang bisa membuat seseorang menjadi jutawan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun ada beberapa industri yang lebih menguntungkan, banyak pemilik bisnis tidak pernah menjadi kaya karena masalah gaya hidup konsumtif, kebiasaan buruk, atau kurangnya disiplin keuangan. Bahkan industri dengan laba besar tidak otomatis menjamin kekayaan jika pengelolanya tidak bijaksana. Nah, menjadi kaya tidak hanya ditentukan oleh jenis bisnis, tetapi juga karakter dan disiplin pemilik bisnis. Orang yang hidup hemat, menginvestasikan keuntungannya dengan bijak, dan memiliki strategi keuangan yang solid, lebih mungkin menjadi kaya, terlepas dari industrinya. Kuncinya adalah memiliki kebiasaan mengelola kekayaan dengan cermat, menahan diri dari pengeluaran berlebihan, dan memanfaatkan laba bisnis untuk investasi jangka panjang. Contohnya adalah pendiri Home Depot yang sukses karena bakat, ketekunan, dan inovasi mereka, bukan hanya karena mereka memilih industri yang menguntungkan. Nah, kesimpulannya, tidak ada jalur pasti menuju kekayaan. Meskipun beberapa industri lebih menguntungkan, menjadi kaya bergantung pada disiplin pribadi, keputusan keuangan yang bijak, dan kemampuan untuk mengelola aset dengan cermat. Bisnis yang sukses membutuhkan lebih dari sekedar label industri. Diperlukan keterampilan, dedikasi, dan pengelolaan keuangan yang kuat. Nah, orang yang ingin menjadi kaya harus fokus pada pengelolaan keuangan, bukan hanya mengikuti tren industri yang dianggap menguntungkan. Lalu pada subbab yang kedua, hanya perubahan yang dapat diperkirakan. Perubahan signifikan sering terjadi dalam dunia bisnis, dan banyak industri mengalami fluktuasi profitabilitas. Misalnya, industri dry cleaning yang dulu menguntungkan di tahun 1984 mengalami penurunan profitabilitas pada tahun 1992. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, pilihan konsumen, dan persaingan dapat sangat mempengaruhi pendapatan bisnis. Meskipun banyak yang tertarik masuk ke bisnis dengan laba tinggi, tidak semua pemilik bisnis akhirnya mencapai kesuksesan finansial. Beberapa bahkan gagal mendapatkan keuntungan sama sekali. Pemilik bisnis yang ingin bertahan dan sukses dalam industri yang terus berubah harus memiliki fleksibilitas dan daya tahan untuk menghadapi fluktuasi ini. Penting untuk tidak hanya memilih industri yang menguntungkan, tetapi juga memiliki keterampilan, disiplin, dan kemampuan untuk bertahan dalam masa sulit. Bahkan dalam industri yang menurun, beberapa pemilik bisnis yang gigih dapat mencapai kesuksesan dengan mengabaikan tren negatif
dan beradaptasi dengan situasi. Selain itu, penting untuk selalu mengevaluasi kebijakan pemerintah, tren konsumen, dan keadaan pasar untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas. Nah, kesimpulannya, profitabilitas bisnis bukanlah jaminan kesuksesan jangka panjang, dan banyak faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis. Bisnis yang sukses seringkali dimiliki oleh mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tetap bertahan saat pesaing menyerah. Dengan keterampilan, ketekunan, dan perencanaan yang cermat, pemilik bisnis dapat menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan bahkan dalam industri yang sulit. Lalu subbab yang ketiga, profesional yang bekerja sendiri versus pemilik bisnis lain. Kurang dari 1 dari 5 orang kaya yang memiliki bisnis mewariskan bisnisnya kepada anak-anak mereka. Nah, mengapa demikian? Orang tua kaya memahami bahwa menjalankan bisnis penuh dengan resiko dan tantangan, termasuk persaingan ketat, biaya operasional yang tinggi, serta variabel-variabel eksternal yang sulit dikendalikan. Mereka menyadari bahwa meskipun bisnis mereka berhasil, itu tidak menjamin keberhasilan anak-anak mereka dalam mengelolanya di masa depan. Sebagai gantinya, mereka lebih sering mendorong anak-anak mereka untuk menjadi profesional yang bekerja sendiri, seperti dokter atau pengacara, yang dinilai lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sebagian besar orang kaya mendorong anak-anak mereka untuk memilih jalur profesional daripada mewarisi bisnis keluarga. Mereka lebih memilih profesi seperti dokter, insinyur, atau pengacara yang menawarkan keamanan finansial dan stabilitas. Profesi-profesi ini memungkinkan mereka menggunakan kecerdasan mereka yang tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Orang tua kaya lebih memilih anak-anak mereka memiliki kendali penuh atas penghasilan mereka melalui keterampilan dan pendidikan yang solid, ketimbang mempertaruhkan masa depan mereka di dunia bisnis yang penuh resiko. Nah, kesimpulannya, banyak orang kaya generasi pertama yang membangun kekayaan mereka melalui bisnis. Namun, mereka menyadari bahwa jalan tersebut penuh dengan tantangan dan resiko. Oleh karena itu, mereka lebih memilih anak-anak mereka untuk menjadi profesional di bidang yang lebih stabil dan menguntungkan. Pendidikan dan kecerdasan adalah modal utama yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Dan inilah alasan utama mengapa orang tua kaya lebih sering memilih jalur ini untuk anak-anak mereka daripada mewariskan bisnis yang penuh ketidakpastian. Lalu subbab keempat, bisnis membosankan normal dan orang kaya. Banyak orang terjebak dalam anggapan bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus berinvestasi dalam perusahaan atau industri yang menggairahkan, seperti teknologi tinggi. Namun, artikel dalam Forbes mengungkapkan bahwa perusahaan yang terlihat membosankan tetapi stabil dalam pertumbuhannya sebenarnya adalah tempat terbaik untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Bisnis yang biasa, yang mungkin tidak menarik perhatian besar atau tampak seksi, cenderung memberikan hasil yang lebih konsisten dan berkelanjutan bagi pemiliknya dibandingkan dengan industri berisiko tinggi yang seringkali mengalami penurunan performa. Alih-alih tergiur dengan bisnis atau industri yang sedang naik daun atau berteknologi tinggi, investor sebaiknya fokus pada bisnis yang stabil dan sudah terbukti bertahan lama. Contoh industri yang tergolong membosankan namun sukses meliputi pabrik bahan bangunan, suku cadang mobil, dan toko elektronik. Bisnis ini sering tidak memiliki terlalu banyak pesaing dan permintaannya tetap stabil.
yang membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi pasar. Dengan mengalihkan perhatian pada jenis bisnis ini, investor dapat menciptakan kekayaan yang konsisten tanpa harus menghadapi resiko yang terlalu besar. Nah, kesimpulannya, kesuksesan dalam investasi jangka panjang tidak selalu berasal dari bisnis yang terlihat menarik atau inovatif. Justru banyak orang kaya telah membangun kekayaan mereka melalui bisnis yang stabil dan biasa, tetapi beroperasi di industri yang memiliki permintaan stabil dan tidak terlalu menarik perhatian pesaing. Dengan fokus pada bisnis yang memiliki pertumbuhan mantap dan daya tahan tinggi, para investor dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan kekayaan yang lebih konsisten dibandingkan dengan bisnis yang berisiko tinggi yang rentan terhadap penurunan kinerja. Subbab yang kelima, resiko atau kebebasan. Banyak orang menganggap menjalankan bisnis sendiri penuh resiko. Dalam lingkungan korporat, bekerja sebagai karyawan dianggap lebih aman daripada menjadi wirausahawan. Namun, bagi pemilik bisnis yang sukses, resiko justru lebih besar saat bekerja untuk orang lain. Sebagai wirausahawan, mereka memiliki kebebasan dan kontrol atas penghasilan mereka dari berbagai sumber. Sementara karyawan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Pemilik bisnis sukses yang memiliki keyakinan kuat yang membantu mereka menghadapi resiko. Mereka percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah, mengendalikan tujuan hidup mereka, dan tidak ada batasan pada potensi penghasilan. Meskipun takut akan kegagalan, mereka belajar untuk menghadapinya dan terus bergerak maju. Mereka juga memiliki keterampilan dan pengalaman dalam industri yang mereka geluti, seperti kisah Larry yang berhasil menjadi pialang jasa percetakan. Pemilik bisnis yang berani dan gigih, seperti Ray Kroc dan Walt Disney, membuktikan bahwa dengan ketekunan, kesuksesan bisa diraih meskipun rasa takut menghantui. Nah, kesimpulannya, wirausahawan sukses memahami bahwa resiko sebenarnya adalah bergantung pada satu sumber penghasilan, seperti karyawan. Mereka mengatasi rasa takut dengan keyakinan, keterampilan, dan pengalaman yang memungkinkan mereka untuk terus maju dalam bisnis. Nah, kunci keberhasilan mereka adalah menghadapi ketakutan, mencintai apa yang mereka lakukan, dan percaya pada potensi yang bisa mereka capai dengan usaha sendiri. Menjadi pemilik bisnis bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi tentang kebebasan, kontrol, dan keteguhan hati.